tenunggu dahi dah cawan ni. Hah? Ilmu tenunggu dahi dah cawan. Pasti kalau orang ini di sini itu. Hah? Yang orang ini Orang di kawin lagi di Aceh. Kemudian kawin mulai boga anak ya. Apunten ke ibu, para ustadz sedayana, kasepuhan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wa waliyallahu san Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastra Prawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hati Sudarma bin Dharma Karya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadahayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustaz, Bapak Imam Masjid Jami' Munawarah, Bapak Ketua PKM, Bapak Haji Dianto, Bapak Mantan Lurah, para kesepuhan, para imam masjid, para ustadz, ibu-ibu sadayana, rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan nafsu kita, menggerakkan langkah kita, sehingga kita semuanya dapat dijalankan oleh Allah, didudukkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul kembali pada malam yang ke-15 bulan Ramadan yang alhamdulillah setengah perjalanan ilmu maupun amal di bulan Ramadan ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'ina tabi'ina sholihin lumampirna ka orang sadayana. Semoga orang sadayana senantiasa menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam ini mari kita sempurnakan iman kita kepada Allah melalui rukun iman yang 6. Ahadiyahkan 6 itu menuju tunggal, yaitu iman hati hanya kepada Allah. Karena sesuatu selain Allah itu sifatnya adalah makhluk. Dan makhluk itu sejatinya adam alias tidak ada. Yang ada, yang wujud adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rohaniyah kita wajib hukumnya mengimani yang tunggal, yang esa. Itulah tauhid yang sejati. Karena meskipun prosesnya melalui 6 iman, tetapi iman itu sempurnakan menuju ihsan. Ihsan adalah imannya hati yang hanya beriman wa yu'min billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya hiduplah yang meliputi malaikat, hanya hiduplah yang meliputi para kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan khodar-khodarnya. Hiduplah Allah
yang berperan, yang bersifat berasma dan beraf'al di antara semuanya. Maka sudah barang tentu kita betul-betul qul huwallahu ahad. Katakanlah dalam hatimu bahwa Allah itu tunggal. Allah itu esa. Allah itu satu. Meskipun di alam dunia ini banyak wujud, wujudnya fikih, wujudnya gelas, wujudnya Mang Mudi, wujudnya semuanya. Tetapi sejatinya semua wujud-wujud ini ada Sang Maha Wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa dikatakan wujud karena ada Sang Maha Wujud. Kita bisa ada karena diadakan oleh Sang Maha Ada. Kita bisa seolah-olah hidup, padahal sejatinya hidup kita ini adalah tidak lain juga dari hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana air hujan yang asalnya dari laut, maka sudah barang tentu air hujan itu harus kembali ke dalam lautan. Jika tidak kembali ke lautan, maka hanya akan menjadi mendung yang tebal, yang akan menjadi kilat menyambar sana, menyambar sini. Ya. Dikasih ilmu, kesamber. Ya. Dikasih pertolongan oleh Allah, disamber. Akhirnya apa? Hatinya gelap gulita. Akhirnya apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala dirimu mau menerjunkan dirimu dari mendung itu, meneteskan menjadi hujan, insya Allah dirimu selamat. Ya, akhirnya kembali ke rahmatullah itu artinya. Bukan berarti nanti kembali ke rahmatullah, kalau di dunia nggak kembali ke rahmatullah, bagaimana nanti bisa kembali ke rahmatullah? Ya. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, sempurnakanlah iman kita menuju iman yang tunggal. Dari 6 iman itu, tajalikan mutlak iman kita hanya kepada hidup, yaitu Sang Pemilik nama Allah. Apa dalilnya? Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Hayyul yang maha hidup, qayyum yang terus menerus ngurus makhluknya. Dialah yang maha hidup, maka kami sebut hidup. Hidup di dalam hidupnya apapun. Sehingga itulah Sang Pemilik nama Allah. Maka masuk pada materi ini, tetapi sebelum masuk tolong imankan dulu, sempurnakan imannya, tempatkan dulu imannya hanya menuju Esa Ahad. Oh, ternyata semua ini adalah hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejalan dengan maqalah 22, Allah tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimakhjubin. Allah yang hak itu tidak terhalang atau tertutup. Al-haqqu laisa bil mahjubin wa innamal mahjubu. Sesungguhnya yang terhalang adalah kamu. Yahjubu anta. Yang terhalang itu kamu. Nganin nadhari ilaihi. Dari melihat kepadanya. Tidak mungkin Allah itu terhalang oleh sesuatu yang tidak ada. Wong kita ini nggak ada. Bagaimana Allah yang hak, yang ada bisa tertutup oleh sesuatu yang tidak ada. Ya. Sungguh mustahil bagi Allah tertutup, terhalang. Ya. Yang ada itu hati kita yang terhalang akan perjumpaan dengan Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika ditanamkan ilmu nurullah, ilmu dinul haq, hatinya menolak.
hatinya sakit, hatinya mutung, hatinya tidak terima. Ya. Itu pertanda apa? Hati masih terhijab. Maka orang-orang seperti ini meskipun secara dhahiriyah syariatnya sundul langit ya Pak, tetapi hatinya masih tergolong orang-orang yang ahli hijab. Terhijab oleh apa? Ilmunya. Karena dirinya masih memiliki ilmu, merasa memiliki ilmu. Yahjubuhum bi'ibadatihim, terhijab oleh ibadahnya, diaku-aku ibadahnya. Yahjubuhum bi'amwalihim, terhijab oleh hartanya. Yahjubuhum bikaromatihim, terhijab oleh kekaromahannya. Yahjubuhum binafsihim, terhijab oleh dirinya sendiri atau nafsu. Maka hijab itu akan menutupi dirinya kepada Allah. Yang terlihat pasti makhluknya. Kalau sudah terlihat makhluknya, tak jamin ya, hatinya tidak mungkin tenang Pak ya. Bah dalam menuntut ilmu, bah dalam urusan keluarga, bah urusan keuangan, bah urusan politik, agama, hidup di dunia ini tidak mungkin tenang karena hatinya masih nyawang akan makhluknya. Maka idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirul lakana liwujudihi khasiru wa kullu khasiril li syai'in fahuwa lahu qahiru wa huwal qahiru fauqa ibadih. Sebab seandainya ada sesuatu yang menghalanginya, pasti akan menutupinya apa yang menghalanginya itu. Dan apabila baginya ada sesuatu yang menutupi, pastilah adanya Allah itu terkurung. Setiap yang mengurung suatu, maka dia menguasai suatu itu. Padahal Allah adalah zat yang menguasai semua hamba Allah. Jadi kalau mana semisal ada sesuatu yang bisa nutupi Allah, berarti Allah letik. Gitu nih Pak. Yang ada itu, sesuatu itu nutupi hati kita. Ya. 5 hal tadilah yang menutupi kita. Maka waspadalah dengan 5 hal tadi. Bagaimana agar tidak menutupi kita kepada Allah? Sudah sering kami sampaikan. Kiamatkanlah. Kembalikan kepada Gusti Allah. Sehingga rohaniyahmu tidak terhalang. Ya, akan melihat nyatanya matahari. Ya. Tidak tersilokan oleh sinarnya matahari. Sesungguhnya Allah itu tidak tertutup. Artinya tidak ada tutup penghalang sebagai sifatnya. Adapun manusia tidak bisa melihat kepadanya karena ada tutup yang menutupi hatinya manusia. Jika ada orang yang ingin usul kepada Allah serta masuk ke hadiratnya, dia harus meneliti cacat dirinya. Ya, ayo Pak, kita teliti diri kita masing-masing. Ya. Cirinya adalah manakala diri kita masih ada keakuan, itu simpul dari 5 tutup tadi adalah keakuan diri. Ilmu akan menjadi penutup dirimu manakala ada pengakuan terhadap ilmu. Harta pun sama. Ya, karohmah sama, ibadah sama, dirimu pun juga sama. Kemudian mengobati cacat itu, mengobatinya bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian penghalang yang menutupi dirinya akan tersingkap. Tiada penghalang bagi Allah itu karena Allah Maha Kuasa. Kalau ada sesuatu yang dapat menghalangi, berarti Allah tidak kuasa. Ya, kan? Nyambung dengan tadi. Apabila Allah menghendaki menghilangkan tabir yang menutupi manusia kepada siapa yang dikehendakinya,
niscaya orang itu akan bisa melihat zat yang tidak ada suatu apapun yang dapat menyamainya. Itu kuncinya, Pak. Ya. Engkau akan betul-betul bertemu zat yang laisa kamislihi, manakala kelima itu sudah disingkapkan tabirnya oleh Allah. Nah, sehingga rohaniyahmu akan tersambungkan talinya kepada Allah yang selama ini terputus. Terputus oleh apa? Ya oleh yahjubuhum tadi. Maka itulah hakikat baiat. Ya, secara thariqah yang lain, baiat itu sumpah setia kepada guru. Kamu kalau nggak tak baiat, nggak mungkin kamu bisa ketemu Allah. Nah, itu aslinya gurunya masih dalam keadaan buta. Seolah-olah dirinya lah yang menyambungkan kepada Allah, padahal tidak. Baiat yang sesungguhnya bukan sumpah setia kepada guru. Kamu harus setia sama saya, apapun yang tak ucapkan harus manut. Kalau tidak manut kamu kena azab, ditakut-takutin, Pak. Di sini tidak berlaku lagi takut menakutin itu. Mau datang, ya nggak usah takut kena azab, ya nggak usah takut. Ya, mau menentang nggak usah takut, ya sudah nggak nakut-nakutin lagi. Ya. Tetapi kami di sini hanya mengajak imanmu hanya mutlak kepada Allah itu aja. Sudah nggak perlu ditakut-takutin lagi, wong sudah dewasa. Ya. Tidak perlu dijanji sumpah setia lagi, wong sudah dewasa. Yang ada adalah hakikat baiat adalah menyambungkan kembali tali ruh kita kepada Allah, atau mempererat tali ruh kita kepada Allah bagi yang sudah tersambung, dan menjaganya bagi yang sudah terjambung. Siapa yang membaiat? Bukan Vicky, bukan Pak Ustadz, bukan Bu Ustadz, tetapi Allah sendiri. Wujudnya apa? Wujudnya di malam 29 jika Allah kehendaki, ya, di malam Lailatul Qadar Allah akan menyambungkan hati panjenengan. Insya Allah, jika Allah kehendaki, Pak. Ya. Allah berkuasa atas apapun. Tetapi syaratnya mutlak. Ya, sebelum itu tersampaikan, persiapkanlah dulu rohaniyahmu. Sudah siapkah engkau akan meninggalkan sesuatu selain Allah dalam hatimu? Yang tadinya masih senang dihormati, dipuja-puji, lepaskan. Kalau belum siap, nggak apa-apa, kata Allah. Ya. Yang masih ingin berkasih mesra dengan kekayaan, ilmu, ibadah, ya, dirinya sendiri, diwahkan, merasa alim, soleh, ya, merasa pang, nah itu berkasih mesra dengan dunia. Cek Allah, kalau belum siap disambungkan tali ruhnya, cek Allah teh nggak apa-apa, sebeheun heula. Aku Allah pasti akan menunggumu, ya, meskipun engkau belum siap. Mungkin nggak Ramadan ini, ya Ramadan akan datang. Ya, cek Allah, kembali bertanya, sampai kapan umurmu? Tidak tahu. Itu Pak syarat baiatnya. Siapkan dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Perlahan ikhlaskan semua hijab-hijab tadi, agar Allah menyempurnakan baiat kita di malam 29. Maka cirinya engkau sudah siap akan itu, pasti setiap malamnya berusaha kuat untuk datang, untuk menerima cahaya dinul haq. Kalau yang nggak siap pasti, ya, nggak capek pun dibikin capek, ya. Nggak ngantuk pun dibikin ngantuk, ya.
nggak apa-apa itu ya Allah. Mungkin nggak sekarang, mungkin hari besoknya lagi, nggak apa-apa. Kita doakan bagi yang mungkin hatinya saat ini sedang sakit, sedang tidak ditolong oleh Allah imannya, semoga segera ditolong dan lekas-lekas kembali kepada wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami berpesan, ayo Pak, ya, ini pun juga bukan berarti mengingatkan jenengan, justru khususnya untuk diri saya pribadi. Ayo lekas-lekaslah kembali kepada Allah. Buang semua 5 pokok tadi, yang itu akan menjadi tutup hatinya yang tebal akan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ini masuk kepada muqaddimah tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Ya, insya Allah akan kita bahas secara detail pada malam besok dan seterusnya. Ya. Bahwa 20 sifat wajib bagi Allah itu merupakan fondasi yang penting akan ilmu cahaya makrifat kepada Allah. Maka 20 sifat wajib bagi Allah ini harus engkau resapkan di dalam hati. Jangan engkau terima dengan cahaya akal, tetapi bukalah cahaya basirahmu, ainul basirahmu untuk menerimanya. Dinerimanya itu jangan pakai gelombang otak. Ya. Kalau gelombang otak monteng Pak. Ya. Terimalah dengan gelombang iman. Ya. Karena qadha dan qadar kemarin agak alot ya. Tapi insya Allah sudah menempat. Ya. Maka di 20 sifat wajib bagi Allah ini, tolong kami berpesan agar bisa cahaya itu masuk. Bukalah dengan cahaya hati atau iman yang paling dalam. Maka sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah Allah itu wujud. Wujud artinya apa? Ada. Ya, sifat wajib bagi Allah yang pertama, Allah itu wujud atau ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Ya. Jangan karena tidak terlihat oleh mata kepala dianggap tidak ada. Ya. Maka gunakanlah hati untuk bisa menemui zat yang ada ini. Ya. Sifat wajib bagi Allah ada, berarti bagi makhluk Allah itu sifat wajibnya adalah adam, alias tidak ada. Nah ini berat Pak. Ya. Kok bisa Mas kita ini nggak ada? Wong jelas-jelas nyata-nyata ini ada kok, ini bisa bicara, bisa duduk, bisa minum lah gitu nggih Pak nggih. Akal ya Pak ya. Nah makanya tolong jangan diterima dengan akal. Karena untuk memahami kebesaran Allah itu tidak hanya menggunakan akal, tetapi hancurkan dengan cahaya hati. Allah wujud artinya Allah itu sang pemilik semua wujud di alam semesta ini. Karena wujud alam semesta ini sejatinya adalah pancaran-pancaran cahayanya Allah. Nurullah yang sudah kami sampaikan di awal dulu. Ingat bahwa kita ini adalah ciptaannya Allah. Berarti sang sesungguhnya yang ada adalah sang pencipta. Kita ini adalah pancaran cahayanya Allah. Percikan-percikan cahayanya Allah. Ibarat laut yang sesungguhnya ada apa? Air laut apa hujan? Air laut Pak. Maka coba renungi. Sudah kami sampaikan di dalam diri kita yang zahir dan batin ini ya, dibentuk tidak lain jua dari Allah. Ya, tersusun tidak lain jua dari Allah dan alam semesta yang zahir dan batin ini. Di dalam diri kita, jasad kita ini dan ruh kita ini pancaran dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah
cahaya nurullah yang dipancarkan oleh zat hidup, ya, yang laisa kamislihi. Dan Nur Muhammad ini sebelumnya lagi ada pancaran 4, yaitu zat, sifat, asma, af'alnya, hidupnya Allah. Ya, jadi urutannya makhluk, Nur Muhammad, lebih dalam lagi sifat, ya, sifat, zat, asma, af'alnya Allah, lebih dalam lagi hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak angen-angenan, kira-kira apa sih ruang kosong di antara kita ini? Coba ruang kosong ini apa ini? Ruang kosong ini loh. Ruang kosong ini loh. Ya. Ini ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, Pak. Dan ada di alam semesta ini. Dan bahkan lebih luas menjangkau di dalam dan di luar alam semesta. Ya. Ruang kosong yang tempatnya oksigen ini yang nggak kelihatan padahal zatnya ada, ya. Dan kita bisa di dalamnya ruang dan waktu ini, ya. Tetapi itu bukan Allah, ya. Allah masih di dalamnya lagi sampai menemui titik kosong, dan di dalamnya titik kosong lagi itu laisa kamislihi, hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka itulah yang wujud ini sejatinya itu yang tidak wujud. Dan yang engkau anggap tidak wujud, tidak kelihatan, sungguh itulah yang wujud, yang sejatinya wujud. Ya. Sadarkah engkau dalam genggaman Allah? Sadarkah kita ini sejatinya dalam genggaman Allah? Ya. Jadi memang agak pelan-pelan menerangkan wujud Allah ini, Pak, karena sifatnya adalah sangat-sangat sensitif, ya. Maka yang terpenting bagi kita memahami proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, semua alam semesta ini terbentuk dari zat yang khidam. Khidam itu terdahulu, ya. Ya, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad, ya. Dari Nur Muhammad itulah terciptakan semua makhluknya Allah, Bahlaihul Mahfud, surga, neraka, jin, ya. Semua termasuk manusia ini, semua tidak lepas dari Nur Muhammad, ya. Muncullah manusia, ditiupkan ruh oleh Allah. Nah, khusus ruh ini kata Allah, ditiupkan ruhku, ya. Allah meniupkan ruhnya. Ruh itu abadi, Pak, ya. Abadi. Maka ruh ini bukan Allah, tetapi masih makhluk Allah. Tetapi makhluk ini harus wajib ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Ditransitkan ke tubuhnya manusia, ya, menjadi manusia, disuruh ngibadah, dilalaikan, dikasih nafsu, coba mau kembali ke aku Allah enggak, kan itu kan dijanji, ya. Ternyata kebanyakan manusia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat sedikit, kata Al-Quran. Maka agar kita kembali ke hadirat Allah, agar menyatakan bahwa yang wujud itu hanya Allah, sing aran dohir manusia fanakan, termasuk aran ruh fanakan kepada Nur Muhammad. Aran Nur Muhammad fanakan kepada tajalli zat, sifat, asma, af'al. Oh, zat kita ini tidak lain jua dari Allah. Sifat yang terpancar dalam jiwa ini juga tak lain juga dari sifatnya Allah. Perbuatan yang
kita lakukan sejatinya ini tidak kita yang melakukan. Bagaimana kita melakukan kalau kita tidak ada? Makhluk tidak ada. Ini hanya pancaran dari af'alnya Gusti Allah. Asma pun juga sama. Sudah kita bahas tentang nama dulu. Sejatinya sang pemilik nama kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti aran dohir sudah engkau kembalikan ke Allah. Aran roh kembalikan ke Allah. Otomatis ilmu, amal, ibadah, harta ya, dirimu sendiri sudah engkau serahkan kepada Allah. Sehingga apa? Termasuk zat sifat asma af'al diri kita makhluk itu sejatinya serahkan kepada hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau sudah proses wa inna ilaihi raji'un seperti itu, baru hak mutlak sing wujud iku Gusti Allah. Kalau proses ini tidak engkau lalui, tidak bisa menerima, Pak. Ya. Menuduh bahwa Allah itu ada dan kita pun ada. Nah, berarti ada dua Tuhan. Ya. Menuduh bahwa kita ada dan Allah pun ada. Itu tanda bahwa kita masih belum kembali kepada Allah. Maka orang ahli ma'rifat menerima iman bahwa sifat wajib bagi makhluk adalah adam alias tidak ada. Nah, untuk mengakui kita tidak ada ini berat ya. Karena kita masih merasa ada. Belum ditajalikan mutlak kepada Sang Maha Ada, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu proses, Pak. Insya Allah kita akan bedah lebih dalam lagi tentang wujud Allah ya. Sifat wujud ya. Sifat 20 wajib bagi Allah tentang wujud. Lanjut dengan hidam. Allah wujud hidam bako ya. Itu adalah selanjutnya. Insya Allah dengan wujud ini coba nanti sebelum tidur angen-angenan. Ya. Temui hidup yang sesungguhnya yang tadi itu. Dirimu, di dalam dirimu ada ruh. Di dalam ruh ada cahaya iman atau rasa. Di dalam cahaya iman atau rasa itu ada Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu ada zat sifat asma af'al. Di dalam zat sifat asma af'al itu ada hidup yang Allah laisa kamislihi. Temui itu. Artinya fanakan dirimu. Buang di dalam hatimu. Yang ada adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya benar. Kita berkata-kata pun karena dikata-katakan oleh Allah. Lah gitu toh, Pak. Kita bergerak pun digerak-gerakkan oleh Allah. Nah, terus aku ini apa? Aku ini siapa lah? Gue ngomong gitu iman ya. Ya sekali-kali berpikir gitu ya. Jangan merasa ada terus ya. Jangan merasa hidup terus. Lah kalau gitu nanti penentang petenteng, Pak ya. Padahal ada zat maha penentang petenteng yaitu Gusti Allah ya. Ya itu, Pak, renungi ya. Maka cobalah sebelum tidur itu selalu bertafakur. Atau mungkin pas tahajud jenengan, pas hening ya. Coba bertafakur. Jangan hanya membasahi lisan dengan zikir nama ya. Tetapi hatinya kosong akan menyadari hidupnya Allah. Ya itu bagus, tetapi akan lebih lengkap jika engkau sekali-kali aja bertafakur ya. Mentafakuri hidupmu itu sejatinya hidupnya Allah atau bukan. Dah itu aja, Pak, sebagai mukadimah pada malam ini tentang 20 sifat wajib bagi Allah yang insya Allah akan kita pertajam pada besok malam dan malam berikutnya. Insya Allah malam ini kesimpulannya adalah sebelum masuk kepada 20 sifat wajib bagi Allah, tolong sempurnakan dulu iman terhadap yang tunggal. Yang kedua, akui bahwa diri kita ini ada hijab yang sangat tebal, 5 tadi. Yang itu tidak mungkin menutupi Allah, tetapi diri kita lah yang tertutupi akan Allah. Maka 5 tadi buangkan pelan-pelan dengan mentafakuri sifat wajib bagi Allah yang pertama, yaitu wujud. Ya, sampai dirimu dalam hatimu ngomong, oh iya, urip iki aku Allah. Tapi saya ngomong dudu dirimu, tetapi hidupnya Allah. Saya ngomong dudu dirimu, tetapi hidupnya Allah.
urip iki aku Allah ya. Itu tapi sing ngomong jangan dirimu tetapi hidupnya Allah. Nah itu pelan-pelan Pak ya. Kalau sudah nyampe situ, insya Allah 20 sifat wajib bagi Allah yang seterusnya bisa engkau terima. Karena gerbang awalnya di sini, di nomor 1 ini. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang wajib berkaitan dengan zatnya Allah. Ya. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberikan hidayah dan karunia oleh Allah sehingga mau menerima ilmu ini dan mengamalkannya. Ya, insya Allah semoga kita ke depan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah ya, menjadi kasih-kasihnya Allah, menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dijauhkan dari siksa api neraka dan senantiasa diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi